Selamat sore, selamat malam, selamat pagi, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Shalom semuanya, dan selamat datang di acara kami bersama Persekutuan Doa Katolik Maria Bunda Allah. Bagi teman-teman yang baru pertama kali ikutan di acara ini, selamat datang dan selamat bergabung bersama-sama dengan kami di sini. Senang sekali kita semua bisa kembali bertemu pada hari ini. Dan seperti biasa, saya Riana Atmajaya akan menjadi moderator pada hari ini yang akan ditemani oleh suami saya, Andy. Halo. Tuhan tidak memanggil mereka yang sempurna, akan tetapi Tuhan memanggil mereka yang mau dibentuk. Dan hidup adalah proses pembentukan. Jadi, dibentuk berarti kita mau terus belajar untuk lebih mengerti apa yang Tuhan ingin kita lakukan dalam mengisi kehidupan kita, bukan hanya mengikuti keinginan-keinginan kita semata. Begitu juga halnya dengan kedewasaan. Menjadi tua itu pasti, tapi menjadi dewasa terutama dalam iman itu adalah pilihan. Dan pada hari ini narasumber kita adalah satu Romo baru di Keuskupan Agung Jakarta, Romo Albertus Bondika Wijaya Putra atau yang biasa dipanggil dengan sebutan Romo Bondi. Selamat pagi Romo Bondi, selamat datang dan di acara kita pada hari ini. Dan terima kasih Romo untuk waktu dan kesediaan Romo untuk bersama-sama dengan kita pada hari ini. Dan sedikit tentang Romo Bondi. Romo dilahirkan di Queensland, jauh banget, Mo. Ini diimport dari Australia tuh, Mo. Tanggal 16 November 1992, hampir 29 tahun yang lalu. Anak tertua dari dua bersaudara. Romo Bondi ditahbiskan menjadi imam di Keuskupan Agung Jakarta tanggal 8 Mei 2021. Pas kita anniversary, Mo. Dengan moto, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dari Filipi 1 ayat 3, nah nanti kita boleh membahas kenapa Romo memilih moto ini. Dan pada saat ini Romo Bondi menjadi pastor kam di Paroki Santo Thomas Rasul Satora di Bojong Indah. Dan tema percakapan kita pada hari ini adalah pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan. Pastinya banyak pengalaman Romo Bondi dengan Tuhan sampai bisa menjawab iya atas panggilan khusus ini. Dan sebelum kita mulai acara kita pada hari ini, mari kita akan bersama-sama kita buka dengan doa pembukaan. Saya akan membuka dengan doa pembukaan, nanti Romo yang akan mendoakan doa penutup dan berkat. Mari kita satukan hati kita mau masuk ke hadirat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur kepadamu Bapa, untuk berkat rahmat kehidupan yang masih boleh kau berikan kepada kami. Terutama kami mengucap syukur kepadamu Bapa untuk cintamu yang begitu besar yang kau berikan kepada kami. Dan terima kasih kalau pada saat ini kami boleh berkumpul kembali Bapa untuk boleh bersama-sama belajar tentang iman kami. Terutama kami mau lebih mengerti Bapa akan panggilan, akan pengalaman bersama-sama dengan Engkau. Bapa yang Maha Kasih, kami percaya segala sesuatu yang Engkau biarkan terjadi dalam hidup kami, Engkau sedang membentuk kami, Engkau sedang mengajar kami, agar kami menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi-pribadi yang lebih berkenan kepadamu, lewat semua proses yang Engkau lakukan dalam kehidupan kami. Entah itu suka dan duka, semua Engkau biarkan terjadi, Bapa, karena Engkau sedang membentuk kami. Dan Bapa, kami mau datang ke hadirat-Mu, kami membawa hati kami mau buka hati kami. Biarlah Bapa, Kau urapi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Untuk semua kami yang berkumpul di sini, Bapa, terutama untuk Romo yang akan memberikan sharing-nya pada hari ini. Biarlah Engkau yang beracara lewat Romo Bondi dan lewat kami semua yang berada di sini. Biarlah kami boleh disegarkan, kami boleh dikuatkan, kami boleh diingatkan akan cinta-Mu yang begitu besar kepada kami. Beracaralah Bapa dari awal hingga akhir. Dan biarlah Kau boleh urapi semua alat-alat elektronik yang kami pakai hari ini. Kau jaga semua agar segala sesuatu bisa berjalan dengan baik dan lancar.
dari awal hingga akhir nanti. Kami persembahkan Bapak acara kami, waktu-waktu kami, 60 menit, 90 menit ke depan ke dalam tangan kasih-Mu, dengan perantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu yang tunggal, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Dan selama acara dan selama percakapan kita, apabila ada teman-teman yang punya pertanyaan seputar topik kita atau mau sharing, boleh kalian angkat tangan, boleh ditulis di kolom chat, atau boleh langsung unmute. Nanti kita akan, Romo akan mencoba untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Nah, saya akan mengundang Romo Bondi untuk memperkenalkan diri sekali lagi, Romo. Nah, Romo melanjutkan perkenalan kita. Kenapa Romo mau menjadi Romo? dan kapan Romo mulai kepikiran mau menjawab iya atas panggilan tersebut, Mo? Dan ini saya bertanya begini, kenapa? Karena ini Romo masih muda, baru 29 tahun. Romo dari generasi yang milenial ini dengan zaman yang seperti sekarang ini, kok masih mau aja dan masih ada aja yang mau jadi Romo. Jadi kita mau mendengar cerita Romo nih. Silakan Romo. Oke, terima kasih. Selamat sore, selamat malam, selamat pagi semuanya. Ini karena berbeda-beda zona waktu katanya ya. Jadi sapaan waktunya juga berbeda-beda. Semoga saudari-saudara semua, khususnya teman-teman dari Persekutuan Doa Katolik Maria Bunda Allah ini dalam keadaan sehat, penuh damai dan berkat dari Tuhan. Wah, kalau cerita kenapa saya jadi Romo, itu takutnya 2-3 jam nggak cukup gitu. Siap mendengarkan cerita saya sampai besok mungkin gitu kan. Tapi singkat cerita, Ya singkatnya aja, Mo. singkat cerita. Saya juga aus nanti kalau ngomong terus gitu kan, jadi kering leher saya. Singkat cerita, sebenarnya pengalaman untuk menjadi Romo, seorang Romo itu dimulai di rumah sebenarnya. Jadi sangat sederhana. Saya itu kan tadi sudah disebutkan, saya di rumah cuma 2 bersaudara, bersama dengan bapak ibu saya, kami keluarga kecil berempat gitu, tinggal di Cinere. Cinere itu ada di selatan Jakarta, ada di perbatasan antara Jakarta dengan Depok, kira-kira begitu. Kami tinggal di sana dari tahun 2000, dan di rumah kami itu ada satu kebiasaan bahwa kami berempat setiap akhir pekan, jadi kalau sudah selesai urusan sekolah, sudah selesai urusan pekerjaan begitu ya, Sabtu pagi katakan gitu, punya kebiasaan untuk kerja bakti bersih-bersih rumah. Jadi ya bagi tugas, ada yang nanti nyapu, ada yang nanti ngepel, nyuci piring misalnya, terus memberesi perabot dan lain sebagainya. Di situ juga punya pengalaman saya merakit lemari misalnya kayak gitu. Nah, itu pengalaman sangat sederhana dan terjadi di rumah memang begitu. Kan tetapi buat saya pribadi ternyata kemudian saya mengenal sebuah bentuk hidup. Oh, ternyata kalau nolong orang tuh seru ya. Oh, ternyata kalau hidupku itu bisa kemudian berbuah dan menjadi berkat untuk orang lain tuh seru ya. Jadi gampangannya misalnya lihat Bapak lagi ngerakit lemari itu saya ikut entah bantuin muter apa bantuin dengan obeng, bantuin menyusun rak-raknya itu dan lain sebagainya. Atau misalnya melihat adik saya lagi ngepel, entah bantuin ikut ngepel juga atau bantuin ngerecokin gitu kan, itu juga bantuin kan supaya hatinya gembira misalnya kayak gitu. Tapi itu pengalaman buat saya yang oh ternyata ada ya sebuah bentuk kehidupan di mana ada unsur memberi yang lebih banyak daripada yang mendapat. Dan dari pengalaman kecil itu kemudian saya masuk ke dalam apa ya perjalanan-perjalanan hidup di mana mulai mengenal pemberian hidup yang lain, mulai dari menjadi putra altar, kemudian dalam organisasi di sekolah dan seterusnya, hingga akhirnya saya sampai pada sebuah pikiran, ada nggak ya kira-kira bentuk hidup di mana saya bisa share apa yang saya punya gitu untuk semakin banyak orang begitu. Nah, disitulah kemudian di gereja saya dikenalkan dengan seorang romo kadang-kadang waktu itu, dan di situ saya merasakan, oh kalau jadi romo ternyata dia bisa membagikan hidupnya untuk banyak orang. Tidak terikat hanya 1-2 orang, tidak kemudian khusus untuk 1-2 orang, tapi benar-benar untuk semua orang. Dan itu buat saya jadi pengalaman yang, oh ini membuat saya yakin gitu, bahwa kira-kira itu. Dan kalau ditanya kapan menjawab ya,
ya yang definitif tuh akhirnya ya ketika tahbisan kemarin memang, atau kalau sebelumnya tahbisan diakon di bulan Februari itu ya yang definitif. Tapi buat saya pribadi jawaban ya itu bertumbuh dalam perjalanan. Kayak misalnya tema dari obrolan kita hari ini kan pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan. Dan buat saya pengalaman bersama dengan Tuhan dalam sebuah perjalanan yang mungkin masih sangat panjang ini itu adalah rangkaian jawaban ya kecil, ya kecil, ya kecil, ya kecil yang lama-lama nanti menjadi sebuah ya besar. Gitu cerita singkat tentang panggilan saya. Baik Romo. Nah sekarang, kenapa Romo memilih moto seperti itu Romo? Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Ada cerita spesial nggak Romo? Kenapa Romo ambil moto itu Mo? Oke, iya. Itu moto dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi ya. Bab 1 ayat 3. Nah, kalau misalnya Ibu Bapak Saudara-saudara agak familiar dengan sosial media belakangan ini, sebenarnya ayat ini sering digunakan oleh anak-anak muda untuk ngegombalin pasangannya gitu. Jadi saya tuh sering lihat gitu kan, entah di Instagram, entah di Facebook gitu kan, orang-orang pakai ayat ini kenapa sih gitu kan. Oh ternyata maksudnya kalau bersyukur pada Tuhan karena ingat kamu gitu, kamunya singular gitu ya. Tapi kemudian saya berpikir dalam perjalanan panggilan, tapi benar juga ya, ternyata saya dalam perjalanan panjang menjadi seorang imam. Tadi kan ditanya, Romo masa pendidikannya berapa lama? Kalau dihitung dari kuliah tuh memang 9 tahun. Tapi kalau dihitung saya mulai nggak lagi tinggal sama orang tua dan adik saya, itu berarti dari SMA saya sudah masuk asrama tempat pendidikan calon imam. Itu berarti dari tahun 2008. Berarti 13 tahun. Perjalanan panjang 13 tahun itu, saya sangat-sangat menyadari dan bersyukur bahwa saya tidak sendiri. Jadi pengalaman saya berjalan bersama dengan Tuhan itu ternyata hadir lewat orang-orang yang ada di sekitar saya. Nah, maka setiap kali saya boleh punya kesempatan flashback, kamu yang saya gunakan di dalam moto saya itu seperti yang digunakan Paulus, bahwa Paulus bersyukur kepada Tuhan setiap kali mengingat jemaat di Filipi. Begitu pula saya bersyukur kepada Tuhan setiap kali mengingat begitu banyak orang yang sudah mendukung dan mensupport saya hingga saat ini. Karena Bondi yang sekarang ini sangat berbeda dengan Bondi yang dulu. Sebenarnya di sini ada ibu saya. Kalau nanti bisa bercerita, ceritanya Bondi kecil tuh enggak ada apa-apanya dibanding ini gitu kan. Tapi kemudian saya bertumbuh, boleh punya pengalaman, boleh berjumpa dengan orang, boleh punya pelajaran, mungkin gagal, boleh bersyukur keberhasilan dan lain sebagainya. Itu hanya terjadi karena Tuhan hadir lewat orang-orang di sekitar saya. Dan itu yang membuat saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan terima kasih ya karena kebaikan-Mu. Saya boleh berjumpa dengan pribadi-pribadi itu dan di situ saya mengalami, oh iya, Tuhan mendampingi hidup saya. Gitu. Puji Tuhan. Nah tadi Romo cerita kalau ibunya Romo ada di Zoom kita kah? Ada. Oh, kalau gitu kita boleh panggil ibunya juga nih untuk ngobrol-ngobrol bareng sama kita nih. Loh. Ibu siapa namanya? Ibu Dambong itu. Oh, ya ampun Ibu Dambong. Udah ngobrol. Bu Dambong dari tadi sudah ngobrol. Ternyata Romo Bondi toh. Ini ada bapaknya juga. Aduh, halo. Pasti ceria lah ya kalau anaknya jadi Romo. Kenapa? Pasti ceria kalau dengerin anaknya yang jadi Romo cerita. Ya, pokoknya berbunga-bunga lah kayak mau ketemu pacar. Wow. Nah, karena Bu Dambong sama Bapak ada di sini nih. Gimana perasaan Ibu sama Bapak punya anak seorang Romo? Nanti yang lengkap sama suami saya. Tapi gitu? saya sepotong aja. Tapi saya sepotong aja yang jelas memang pasti bangga punya seorang anak, seorang imam. Tapi juga tidak mudah karena perjalanan seorang imam itu berat. Betul. Godaannya macam duniawi dan segala macam itu kencang banget. Ya uang, ya perempuan, ya apa segala macam. Jadi kalau misalnya
punya kesempatan ketemu, terus dia deket sama perempuan tuh ya mata saya kayak burung elang aja. Ini siapa nih gitu. Kadang-kadang ya saya sendiri tidak tidak memungkiri, saya sebagai seorang ibu, seorang perempuan, kalau ke gereja pun kalau ketemu Romo, Romo gitu. Mungkin kalau ada ibunya Romo itu melihat kelakuan saya, dia pun juga matanya seperti mata elang. Ini siapa nih gitu. Jadi sekarang saya melakukan hal yang sama ke anak saya. Kalau anak saya ketemu dengan perempuan yang juga deket sama dia, aduh, itu kan ya namanya godaan setan lewat setiap saat ya. Tapi semua itu mungkin bisa dikuatkan dengan doa semua orang, doa orang-orang yang mengenal anak saya supaya tetap dikuatkan. Nah, kalau mau tahu soal cerita Bondi kecil ya, biar suami saya aja yang cerita. Dia lebih runut kalau cerita. Kalau saya kayak tikus suka loncat-loncat. Nggak bener. Nanti aja kalau udah acaranya selesai, kalau mau cerita. Ya, nanti kita mau dengar ceritanya Bapak gitu ya tentang Romo Bondi. Suami saya namanya Gama. Oh, siapa? Suami saya namanya Gama. Oh, Pak Gama. Iya, halo Pak Gama. Ya, nanti siap-siap ya Pak Gamang ya. Cerita sedikit tentang gimana sebagai orang tua kita Nah, sekarang ini kan ya pertanyaan saya adalah ketika gimana kita membimbing anak-anak kita nih, panggilan mereka sebagai Romo. Gimana kita bisa membantu mereka dalam perjalanan panggilan mereka. Terutama ketika mereka pada saat-saat mereka lagi istilahnya lagi contemplate lah ya untuk memikirkan beneran nggak nih kita mau jadi Romo apa enggak, panggilan saya seperti apa sih sebenarnya. Dan pasti ibu sama bapak pasti punya cerita dan punya pengamatan juga gimana waktu itu ibu dan bapak bisa membantu membimbing anaknya ini untuk menjadi seorang Romo. Tuh loh. Ya nanti boleh diceritakan. Iya. Itu aja ya. Kalau misalnya ada bimbingan khusus, mungkin ada perhatian khusus, atau sejak umur berapa ibu dan bapak melihat kalau wah ini kelihatannya anak saya ada panggilan khusus nih. Loh, jadi boleh. Ibu dan bapak-bapak yang mengikuti acara ini, yang kemungkinan mungkin anak mereka mungkin juga saat ini sedang memikirkan untuk mau terusin atau enggak panggilan mereka, jadi mereka bisa diteguhkan. Gitu ya. Nanti kita simpen ya untuk nanti ya sebelum akhir acara. Terima kasih. Kembali ke Romo Bondi. Saya tuh orangnya iseng, Bu. Jadi ibu bapak saya hadir di sini ya saya isengin suruh ngomong. Oh gitu. Bagus Romo. Bagus Romo, biar kita juga bisa mendengar dari orang tuanya Romo toh. Baik, nah sekarang apa pengalaman yang paling berkesan dari Romo Bondi dalam perjalanan bersama-sama dengan Tuhan pada saat ini, Romo? Apa yang paling berkesan buat Romo? Pengalaman yang paling berkesan ya. Sebenarnya kalau bicara pengalaman paling berkesan itu hampir semua berkesan lah gitu ya. Karena yang namanya berjalan bersama Tuhan gitu kan selalu ada nuansa suka, selalu ada nuansa duka. Nah, maka supaya kita sama-sama semangat, boleh ya kita nyanyi dulu. Coba tolong saya di spotlight biar teks lagunya kelihatan. Ini lagu Bina Iman sebenarnya, tapi tentu pasti kita semua pernah tahu lagu ini. Sebentar, saya spotlight. Oke. Pengalaman jalan bersama dengan Tuhan tuh akhirnya ya jalan dalam suka, jalan dalam duka. Yang tahu lagunya kita nyanyi sama-sama ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Sekali lagi dari atas. Jalan serta Yesus,
Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Oke, walaupun di mute dan beberapa matiin kamera, saya merasakan suaranya terdengar sampai sini loh. Luar biasa. Berarti ibu bapak, saudari-saudara semua semangat pada waktunya masing-masing ini, di sore, malam, dan juga di pagi hari ini. Nah, cerita tentang perjalanan bersama Yesus seperti lagu tadi, yang namanya jalan bersama Yesus kalau untuk saya seenggaknya gitu ya. Ada saatnya suka dan ada saatnya duka. Lalu pertanyaannya sebenarnya sangat jelas ya. Kita sangat bisa ingat, wah kalau jalan dalam Yesus dalam suka tuh gampang ya bayanginnya. Bahwa oh kita lagi dapat berkat misalnya. Oh kita lagi dapat nilai bagus misalnya. Oh kita lagi ketemu orang yang membahagiakan misalnya. Oh kita lagi berhasil dalam usaha kita. Itu sangat gampang membayangkan berjalan bersama Yesus di saat suka. Nah, pertanyaannya sebenarnya sederhana. Kenapa di lagu tadi? Walaupun katanya lagu anak-anak gitu ya, lagu Bina Iman dulu, lagu sekolah minggu gitu ya. Tapi kenapa dikatakan bahwa jalan dalam duka itu juga ada Yesus? Kenapa sih kok bisa terjadi bahwa di dalam situasi kita yang nggak enak, mungkin sedang berjuang, mungkin sedang ada tantangan, tapi kok disebutnya juga jalan serta Yesus? Dari pengalaman saya, ternyata untuk bisa merasakan Yesus itu ya nggak cuma kita ingat Yesus di saat senang aja. Seperti misalnya dalam jalan panggilan saya ya. Ketika misalnya kuliah tuh lancar, puji Tuhan nilainya bisa bagus, kemudian tugas-tugas bisa selesai. Itu rasanya kalau datang ke kapel gitu, wah langkahnya enteng gitu ya. Jalan sambil nyanyi-nyanyi gitu kan, dari kamar ke kapel gitu kan. Happy lah, bahagia. Hidup tuh ringan, seperti tidak ada beban. Tapi lain halnya ketika misalnya lagi kuliah udah tugasnya numpuk nggak selesai-selesai. Kok dapat nilai jelek. Kok kemudian abis dimarahin sama dosennya, entah karena sempat tertidur di kelas atau dijawab nggak bisa gitu kan. Waduh, itu namanya jalan dari kamar ke kapel. Waduh, yang mungkin cuma sekitar 10 meter, rasanya kayak 10 kilometer gitu. Udah langkahnya berat, udah kemudian rasanya, aduh, perlu nggak ya berdoa sama Tuhan nih, lagi susah kok. Perlu nggak ya tetap kembali kepada Tuhan, orang Tuhan membiarkan saya kesusahan. Itu sempat terpikir dalam hidup saya. Tapi kemudian dalam perjalanan itu, saya merasakan, tapi ya nggak fair juga ya. Masa Tuhan, saya datang ke Tuhan pas lagi saya happy, terus saya nggak datang ke Tuhan pas saya lagi nggak happy. Nggak fair juga ternyata ya. Kemudian dalam doa saya, dalam pengalaman saya berenung gitu ya, saya kemudian berpikir akan dua hal. Satu, mungkin nggak ya ketika saya sedang down, sedang di titik bawah begitu, sebenarnya Tuhan ada, tapi saya yang menjauh. Sebenarnya Tuhan ada nih, tapi saya menjauh. Atau kemungkinan kedua, Tuhan lagi menguji saya. Tuhan lagi pengen, Bon, ayo. Kamu kan udah naik level sedikit nih. Coba kalau dikasih tantangan sedikit bisa. Nah, itu yang kemudian dua pengalaman itu yang terjadi dalam hidup saya memang. Kalau pengalaman saya menjauh dari Tuhan, ternyata ketika misalnya saya lagi malas berdoa nih. Kalau pagi bangun gitu kan, kadang-kadang pagi-pagi sekali kan sudah ada doa pagi ya. Terus saya berpikir, aduh agak males-malesan nih, datangnya telat ke kapel misalnya gitu. Saya kemudian rasanya hari itu, sepanjang hari itu, ya berkat Tuhan juga males datang ke saya lah, gampangannya gitu. Karena saya sudah memulai ketemu Tuhan aja udah males. Oh berarti bisa juga ya di saat duka tuh ternyata saya yang justru menjauh dari Tuhan. Tapi kemungkinan kedua, yang namanya sebuah pengalaman sebagai tantangan dari Tuhan, itu saya alami juga. Ketika waktu itu saya sedang mengerjakan skripsi. Waktu
waktu saya mengerjakan skripsi, kebetulan saya punya kesempatan liburan lalu berkumpul bersama teman-teman SMP saya, teman-teman dari Kanisius. Nah, namanya anak-anak Kanisius itu kan kadang-kadang karirnya melesat gitu ya. Saya ketemu teman-teman saya, itu ada yang sudah nerbangin roket di Singapura katanya, ada yang sudah ngurusin minyak di Papua sana, macam-macam gitu ya. Ceritanya macam-macam. Terus saya ketika dengar cerita itu cuma diem aja gitu ya. Wah, gila ya, mereka tuh udah keren-keren hidupnya ya. Udah bisa berbuat banyak, udah bisa berkarya macam-macam. Sementara kok gua masih gini-gini aja ya. Masih skripsi, masih ngurusin soal bangun pagi, belum kemudian bisa punya sebuah karya dan lain sebagainya. Saya sedih gitu kan. Apa ya benar ini jalan panggilan saya sampai berpikir gitu kan. Apakah jangan-jangan ya udahlah Bon, keluar dari seminari, merintis karir, kemudian belajar apa yang lain yang lebih serius, yang memang lebih spesialis untuk kehidupan dan sebagainya. Nah, di dalam perasaan itu, udah selesailah acara pada malam hari itu, lalu ada satu teman bilang, Bon yuk pulang sama gua gitu, dianterin pulang. Ketika di mobil berdua, tiba-tiba dia bilang, Bon nih gue cerita karena lu adalah seorang calon romo. Saya agak kaget tuh. Emang apa yang berbeda dari seorang calon romo? Saya kaget gitu. Mau cerita apa gitu kan? Ya gue mau cerita nih. Lalu dia mulai cerita tentang keluarga, tentang bagaimana pergulatan dia, bagaimana orang tuanya tuh punya ekspektasi yang besar terhadap dia soal bisnis keluarga dan lain sebagainya. Dia cerita macam-macam. Ya saya bilang saya nggak bisa memberi solusi nih, tapi dia bilang enggak, bukan solusi, tapi saya mau cerita karena dia punya keyakinan cerita dengan seorang imam, seorang frater, seorang calon romo itu seperti berdoa pada Tuhan, kata dia. Saya langsung kaget kan, wah gimana ceritanya berdoa pada Tuhan, ceritanya sama gue bukan sama Tuhan gitu kan. Saya bukan Tuhan, saya bilang gitu. Tapi kemudian saya merasa mungkin ini berkat tersendiri dalam jalan panggilan. Tuhan pengen menunjukkan kepada saya, Bon, you jadi romo itu berbeda. You jadi romo itu nggak bisa dibanding-bandingkan dengan misalnya orang yang punya karir, orang yang jadi dokter, orang kemudian jadi arsitek dan lain sebagainya. Setiap dari kita tuh punya porsinya masing-masing dalam kehidupan. Dan ketika dibanding-bandingkan, ya namanya rumput tetangga pasti jauh lebih hijau kan gitu kadang-kadang. Tapi kemudian saya bersyukur, oh iya benar juga ya. Mungkin dalam perjalanan saya sebagai imam, kalau saya ngelihat keluar terus nih, ya saya sebagai imam nggak akan berkembang. Tapi ketika saya kemudian bersyukur, oh ini berkatku dan ini berkat yang bisa aku bagikan orang lain. Oh ini panggilanku dan ini kemudian rahmat yang bisa aku bagikan kepada orang lain. Pengalaman itu membuat saya yakin bahwa, oh iya jadi romo tuh ternyata punya porsi sendiri dalam kehidupan. Dan itu bisa dibagikan tanpa harus kemudian membanding-bandingkan. Dan saya rasa ini buat kita semua yang hidup berkeluarga, baik itu yang bersuami istri maupun saya pun lahir dari keluarga. Kerap kali pengalaman kita melihat keluarga lain tuh kan bisa membuat kita kemudian iri atau wah kok keluarga itu bisa mencapai itu ya, keluarga ini kok bisa begini dan sebagainya dan seterusnya begitu. Kan tetapi kadang-kadang kita lupa. Saya pun juga masih berjuang, kita berjuang sama-sama. Bagaimana mensyukuri bahwa kita masing-masing sudah punya porsi rahmatnya masing-masing kok. Tuhan sudah mempercayakan sepenuhnya kepada kita berkat-berkat yang baik. Berkat-berkat baik itu yang kita syukuri, berkat-berkat baik itu yang kita kembangkan. Bukan kemudian, oh, kok berkatku lebih sedikit daripada dia, kok berkatku beda daripada dia ya. Tapi justru apa yang ada di dalam diri kita, apa yang ada di dalam diri keluarga kita, itu yang membuat kita berkembang. Dan akhirnya itu yang kita pelihara, yaitu Tuhan yang ada bersama dengan kita, Tuhan yang lagi jalan bersama dengan kita dalam suka dan duka. Bukan ngelihat Tuhan yang jauh, oh di sana kok ada Tuhan ya, padahal Tuhan ada di dekat kita nih. Tapi kadang-kadang kita suka lupa. Dan dari pengalaman saya, menyadari dulu bahwa, oh nih Tuhan ada di sini nih. Tuhan bareng kita nih. Tuhan lagi jalan bareng kita. Itu merupakan awal bahwa pengalaman iman, pengalaman berkat bisa bertumbuh terus-menerus. Begitu. Baik Romo. Jadi sebenarnya Romo, kita tuh semua pasti punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Saya percaya banget kita semua yang ada di sini, pasti kita punya pengalaman berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Entah itu kadang-kadang ya sama seperti Romo, kita semua masih dalam perjalanan toh. Jadi kadang-kadang kita berasa ada Tuhan di situ, terutama ketika kita banyak menerima berkat kebaikan Tuhan. Tapi kadang-kadang kita juga merasa kalau kita juga ditinggalkan sama Tuhan.
kok Tuhan kenapa membiarkan kita sendirian gitu ya. Tuhan kenapa sepertinya Tuhan tuh kok jauh banget dari kita. Mungkin Tuhan lagi sebel kali sama kita. Jadi karena kita berbuat sesuatu Tuhan jadi sebel sama kita. Jadi Tuhan lagi menjauh dari kita gitu. Jadi kita tuh dengan pikiran kita masing-masing terhadap Tuhan. Tapi satu ya yang saya sadari sebagai ya kita sebagai teman seperjalanan, kalau semua yang terjadi dalam hidup kita itu nggak akan terjadi tanpa Tuhan punya tujuan. Tuhan lagi membentuk kita untuk menjadi kita yang lebih baik, menjadi kita yang lebih kuat dengan semua pengalaman-pengalaman yang ada. Dan saya ingat sekali ketika kalau kita lagi beracara, misalnya contoh, kita suka ada acara PA, pendalaman Alkitab dengan Ibu Chun Wahono, dan Tante suka bilang, ya kita harus selalu ingat dan selalu berpegang pada firman Tuhan. Kalau firman Tuhan itu petunjuk dan guidance dalam kehidupan kita, dan kita harus menjadi saksi-saksinya, gitu ya. Karena Tuhan mau menjadikan kita sebagai, kalau istilah bisnis, salesman, saleswoman-nya kerajaan Allah. Lewat pengalaman hidup kita. Jadi lewat pengalaman dan kita bisa membagikan betapa Tuhan amat sangat mengasihi kita. Jadi kita bisa saling memberi kekuatan satu sama lain. Dan saya yakin juga apa yang Romo alamin, biarpun misalnya Romo yang masih muda compare kita yang mungkin sudah lebih senior dari Romo, tapi pengalaman Romo juga pasti jauh banyak yang kita bisa belajar dari satu sama lain. Dan Romo, kalau Romo melihat teman-teman Romo yang sudah berhasil, mungkin yang sudah banyak berumah tangga, ya, yang sudah punya anak, terus satu pertanyaan Romo nggak ngiri kah sama mereka kalau mereka punya keluarga? Oke. Gimana? Kelihatannya dari muka saya ngiri nggak? Kelihatannya sih happy-happy, Mo. Nggak ngiri tapi nganan saya. Nggak ke kiri tapi ke kanan. Justru buat saya berkatnya berbeda ya. Karena nggak jarang juga kemudian mereka, teman-teman saya yang udah mulai berkeluarga itu bilang, wah Bon, enak lu ya nggak berkeluarga, nggak harus ngurusin istri sama anak, katanya gitu. Ada yang cerita gitu misalnya. Tapi ya kemudian dari pengalaman saya, justru kita bisa saling bertukar cerita lah. Saya udah lewat tuh, masa ngirinya udah lewat. Dulu pernah ngiri, ya berjujur lah, dulu pernah iri gitu ya. Wah enak ya dia bisa. Kayak ibu saya tadi bilang kan, misalnya ada perempuan-perempuan yang dekat ya, terus saya tiba-tiba lihat teman saya lagi pacaran gitu. Wah gimana ya rasanya pacaran ya, kemudian pergi berdua, gandengan segala macam. Sementara saya kalau ada umat ya tetap behave kan, biar gimana, saya kan hidup untuk pelayanan kepada Tuhan dan tidak menikah begitu kan. Itu juga butuh latihan begitu kan. Kemudian ada perasaan itu pernah ada, dan ya jujur ya sebagai manusia tentu punya kebutuhan, wah pengen nih punya seorang yang spesial, misalnya tempat bisa cerita, mengeluh dan lain sebagainya. Tapi kemudian dari pengalaman saya, misalnya kalau soal perempuan atau let's say pasangan hidup, ternyata menjadi seorang Romo yang saya juga tahu dalam perjalanan, sesuatu yang buat saya sangat bersyukur adalah adanya teman-teman Romo yang lain. Jadi kalau di Satora ini ya, misalnya sekarang kan Romonya sudah bertiga. Ada Romo Danto, pastor kepalanya, ada Romo Rosi, dan ada saya. Wah, kita kalau lagi kumpul bertiga, lagi seru gitu, wah ya bisa cerita macam-macam, ketawa bareng, mengeluh soal macam-macam, cari solusi sama-sama, diskusi, dan itu pengalaman yang saya alami. Ternyata walaupun Romo itu tidak menikah, dia tetap boleh mengalami berkat namanya persaudaraan dalam hidup bersama para imam. Misalnya seperti itu. Dan itu ya akhirnya saya menyadari ya, mungkin berkatnya beda tapi Tuhan tidak melepaskan berkatnya kepada kita. Sehingga bukan iri akhirnya yang tumbuh, tapi justru saling memperkaya. Saya itu sangat senang mendengar cerita teman-teman saya misalnya ya, yang sudah mulai menikah. Kalau umur-umur saya, kebanyakan teman-teman saya sekarang lagi mulai pada persiapan menikah. Kayak kemarin agak lucu gitu kan, saya lagi mendampingi kanonik, persiapan pranikah yang ada di gereja itu. Kemudian yang datang tuh ke kelas saya sendiri gitu kan.
kenapa lu datang ke sini, saya bilang gitu kan, yang tadinya kakak kelas saya, kemudian kita sama-sama, kemudian saya yang harus mendampingi dia untuk persiapan menikah, atau kemudian kemarin juga ada teman seangkatan dan lain sebagainya. Dan dalam pengalaman itu saya mendengarkan cerita mereka, mendengarkan bagaimana pergulatan dalam hidup sehari-hari, yang buat saya akhirnya membuat saya pun menjadi seorang romo itu bisa hadir secara kontekstual. Dan itulah spirit yang saya coba hidupi sebagai Romo Projo ya, bahwa saya dekat dengan umat, tahu ceritanya umat, sehingga bukan ceritanya dari sudut pandang saya terus nih, tapi justru karena saya percaya ibu bapak, saudara-saudara semua, keluarga-keluarga yang sungguh-sungguh berjalan di tengah dunia begitu ya, pasti punya pengalaman dan berkat yang justru bisa saling memperkaya satu sama lain. Gitu. Baik, Romo. Nah, sekarang satu pertanyaan yang sedikit menyimpang dari tema kita. Kenapa Romo memilih untuk masuk ke Romo Projo dibandingkan ke ordo-ordo yang lain, Romo? Pernah terpikir nggak, Romo, misalnya, kenapa nggak masuk Jesuit aja, atau misalnya nggak masuk SF aja, atau ordo-ordo yang lain? Kenapa mau masuk Projo, Mo? Ya. Oke. Kenapa masuk Projo? Coba kita agak flashback sedikit ya. Saya mau mengajak ibu bapak semua untuk agak flashback sedikit. Saya mengenyam TK itu sempat di Batam setengah tahun. Itu bersama suster-suster Caritas. Jadi kalau pernah dengar Kongregasi Suster-suster Caritas atau FCH, Fransiskan Caritas itu, saya pernah di Santo Yusuf Batam TK setengah tahun. Kemudian pindah ke Jakarta, saya melanjutkan TK di Tarakanita Rawamangun, Tarakanita 5. Itu bersama suster-suster CB. Ibu bapak semoga tidak berpikir negatif, berpikir dulu Romo Bondi pengen jadi suster. Enggak, bukan begitu. Jadi TK itu bertemu dengan suster Caritas dan suster CB. Masuk ke SD, saya bersekolah di Pangudi Luhur. Saya bertemu dengan bruder-bruder FIC. Jadi selama 6 tahun pendidikan di SD Pangudi Luhur Haji Nawi waktu itu, saya ketemu dengan bruder-bruder FIC. Dalam perjalanan SD itu, saya sempat ketemu dengan Romo-Romo Projo Bogor. Karena saya tinggalnya di Paroki Cinere, itu masuknya Keuskupan Bogor, saya ketemu Romo-Romo Projo Bogor. Di situ saya juga sempat ketemu Romo-Romo OFM sebenarnya. Lulus SD saya pindah ke SMP di Canisius Menteng. Di sana ketemu Romo-Romo SY. Gitu kan. Ketemu Romo-Romo SY, sementara di gereja dalam pengalaman misinar tuh saya mulai ketemu Romo OSC, Romo CSE. Jadi makin banyak kan. Lalu masuklah saya ke Seminari Mertoyudan. Seminari Mertoyudan di sana ketemu Romo Projo, ada Projo Semarang, ada Projo Bogor, ada Projo Bandung waktu itu, kemudian ada Projo Purwokerto dan ada SY. Lalu akhirnya saya sampailah pada kesempatan untuk harus memutuskan, Bondi kamu mau masuk mana? Kalau Projo mana? Kalau tarekat mana? Kemudian saya berpikir, pengalaman hidup saya tuh ketemu banyak ya itu. Ya suster, ya bruder, ya Romo macam-macam gitu kan. Saya tuh cuma nggak pengen ada satu yang saya ambil tapi yang lain saya tinggalkan. Mungkin nggak ya ada satu pilihan imam yang bisa semuanya gitu kan. Agak rakus ya emang gitu ya. Tapi saya merasa bahwa masing-masing tuh punya kekhasan yang kalau dijadikan satu tuh keren gitu loh. Dijadikan satu tuh menjadi semakin utuh. Misalnya gampangan gini, bisa nggak ya saya jadi pribadi yang bisa berpikir secermerlang Romo-Romo Yesuit, punya hati yang penuh terhadap keluarga seperti Romo-Romo MSF, dan punya tangan yang siap melayani dengan kesederhanaan seperti Romo-Romo Fransiskan. Misalnya kayak gitu. Saya berpikir gitu kan sambil cari-cari baca-baca literatur, lalu saya menemukan, ternyata ada satu tarekat yang didirikan oleh Yesus Kristus. Yaitu adalah Romo-Romo Projo sendiri gitu kan. Dan akhirnya itu yang membuat saya, kayaknya gue Projo. Gue akan menjadi Romo Diosesan, Romo yang berkarya untuk keuskupan. Karena kita sebagai Romo keuskupan itu langsung mengikuti teladan Yesus sebagai gembala agung yang baik dan murah hati. Di situ saya bisa pakai macam-macam gaya ya, gambarannya kayak gitu. Dan itu membuat saya
ini yakin pilihanku. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kenapa kok Romo Bondi pilih Keuskupan Agung Jakarta? Orang katanya tadi tinggal di Batam. Orang katanya tadi misdinarnya di Keuskupan Bogor. Ada apa hubungan antara Romo Bondi dengan Keuskupan Agung Jakarta? Suatu hari saya pernah ngobrol sama seorang Romo dan beliau mengatakan, Bon, Keuskupan Agung Jakarta tuh butuh anak Jakarta loh. Sebagai anak kecil yang mendengar, ya mungkin nggak kecil, sebagai remaja yang mendengar ajakan yang sangat menggebu-gebu dari seorang Romo, saya terbakar semangat. Oh ya bener juga ya, gue sebagai anak Jakarta harus punya andil di Jakarta. Saya kemudian perjalanan pulang saya mikir, kan gue bukan anak Jakarta ya, saya kan sebenarnya anak Keuskupan Bogor gitu ya. Tapi kemudian saya boleh mengingat kembali, banyak hidup saya itu dihabiskan di Jakarta. Dari TK di Rawamangun, SD di Haji Nawi, kemudian SMP di Menteng. Lalu kalau jalan-jalan itu seringannya ke Jakarta dan sebagainya. Oh, ternyata walaupun saya tinggalnya di Keuskupan Bogor, mungkin karena perbatasan ya, saya cukup familiar dan mungkin malah lebih akrab dengan dinamika hidup di DKI, di Keuskupan Agung Jakarta. Bahkan waktu itu saya sempat bermimpi begini, bisa nggak ya nanti gue kalau udah jadi Romo, membuat sebuah pewartaan yang bisa menyapa orang-orang yang lagi macet di tengah jalan di Jakarta. Karena saya punya pikiran waktu itu, kemacetan adalah sumber dosa. Benar atau benar Ibu Bapak? Kalau misalnya yang masih ingat pengalaman macet, apalagi di Jakarta gitu ya, yang namanya, waduh, bisa tiba-tiba angkot nyebrang, bisa tiba-tiba ada taksi ngelakson, bisa tiba-tiba ada motor seliweran, dan lain sebagainya. Itu kan membuat hati kita kadang-kadang kalau nggak cukup sabar ya, bisa keluar kata-kata yang luar biasa indah itu yang tidak patut untuk dikatakan gitu ya. Tapi itu kan pengalaman yang sangat konkret dan ada di Jakarta. Saya sempat berpikir gitu, mungkin nggak ya ada pewartaan untuk pewartaan kemacetan lah atau apa istilahnya gitu. Dan ternyata puji Tuhan sekarang kan sudah ada gitu. Jadi dengan YouTube, bahkan dengan radio dan lain sebagainya, banyak dari kita itu ketika di jalan memang macet gitu ya, akhirnya mendengarkan lagu rohani, mendengarkan pewartaan gitu, dan membuat akhirnya pengalaman di jalan pun nggak harus diisi dengan setan gitu kan. Tuhan juga bisa hadir. Seperti tadi lagu tadi kan, nggak cuma pas lancar aja Tuhan hadir, pas macet pun Tuhan juga bisa hadir. Dan itu ya cerita singkat kenapa akhirnya keputusannya di Projo. Karena saya pengen gayanya macam-macam dan bisa terus bertumbuh. Seperti Yesus yang gayanya macam-macam. Dan di Jakarta karena saya cukup akrab dengan hidup di Jakarta. Begitu ceritanya. Baik Romo, terima kasih. Terus Romo, sebagai seorang imam muda, apa tantangan yang Romo hadapi dan apa harapan Romo ke depannya nanti Romo? Terutama lewat pengalaman-pengalaman yang pernah Romo alami. Ya, sebagai imam muda. Saya tuh merasakan muda kalau pas lagi ketemu ibu bapak umat begitu ya. Tapi kalau pas lagi ketemu teman-teman frater tuh saya berasa tua loh ibu bapak. Karena kayak dulu gue frater deh, tapi sekarang udah jadi tua gitu ya. Tapi kalau pertanyaannya sebagai imam muda, dan memang benar muda karena di bulan ini itu berarti saya berjalan 3 bulan tabisan gitu ya. 4 bulan tabisan lah, karena September ya. Perjalanan masih sangat panjang. Satu yang boleh saya syukuri adalah puji Tuhan muka saya nggak ganteng-ganteng amat. Jadi kalau dibandingkan teman-teman yang tabisan bareng saya bukan yang paling ganteng. Jadi ibu bapak saya boleh agak aman karena putranya yang jadi Romo ini bukan yang terganteng, minimal di angkatannya. Sehingga tidak dengan mudah kemudian dilirik gitu kan. Karena sekarang kan Romo ganteng bisa viral gitu kan. Kemarin baru ada saya lihat di grup-grup lingkungan itu ada seorang Romo berwajah tampan apa-apa gitu kan. Wah ini pasti saya nggak mungkin masuk berita kayak gitu kan. Jadi aman lah minimal gitu. Dan itu berkat tersendiri bahwa mungkin Tuhan menghadiahi saya bentuk tubuh, bentuk wajah seperti ini supaya juga tetap bisa rendah hati, tetap nggak terus sombong misalnya kayak gitu. Tapi ya tetap apa adanya. Menjadi Bondi yang dari dulu diberkati Tuhan dan sekarang tetap diberkati Tuhan, membagikan berkat apa adanya. Nggak perlu terus, kan gue udah Romo, gue beda. Enggak. Tapi justru Bondi yang tetap bersyukur atas berkat-berkat kecil dari Tuhan, bagaimana Tuhan mengajak saya bertumbuh dari waktu ke waktu. Dan kalau bicara tantangan, ya akhirnya tantangannya adalah bagaimana menjadikan awal ini sebuah pengalaman yang indah, sehingga bekalnya ke depan itu banyak.
Maka kalau orang tanya, Romo hobinya apa sih? Saya tuh hobinya belajar dari orang lain. Mendengarkan cerita, boleh boleh punya kesempatan ada orang berbagi, ada orang kemudian membagikan mungkin pengalaman hidup, mungkin kesulitan dan lain sebagainya. Sehingga saya pun punya wawasan yang luas dalam perjalanan hidup. Dan harapan ke depannya saya cuma satu. Semoga ibu bapak, saudari-saudara semua juga bisa mendoakan saya supaya saya bisa menjadi Romo yang setia. Itu aja. Karena Tuhan kita setia. Kalau Tuhan kita setia, kenapa saya nggak bisa jadi Romo yang setia? Kalau Tuhan kita kemudian setia pada kita dalam suka dan duka, kenapa saya nggak bisa menjadi Romo yang seperti itu? Dan kita pun pribadi lepas pribadi, bukan hanya saya, pun diajak untuk menjadi pribadi yang setia. Setia dalam relasi keluarga, setia dalam perjuangan hidup sehari-hari dalam pekerjaan, setia dalam pelayanan kita, dan lain sebagainya. Begitu. Baik Romo, terima kasih. Ya, kita akan terus mendoakan dan kita akan memantau semua ya doa kita yang terbaik untuk Romo-Romo, terutama untuk yang masih muda-muda ini. Ya, jadi bukan cuman Bapak dan Ibu yang menjaga, kita semua juga punya tugas mesti menjaga Romo-Romo kita. Ya, supaya Romo-Romo tetap setia dan terus berjalan di panggilan yang baik. Baik Romo. Terus bagaimana Romo kita bisa menyikapi pengalaman-pengalaman hidup kita supaya kita bisa melihat itu sebagai tuntunan tangan Tuhan dalam kehidupan kita. Contohnya misalnya banyak pengalaman orang tuh yang misalnya banyak pengalaman duka gitu ya, yang kebanyakan susah terus hidupnya, dari kecil lahir susah sampai besar susah. Terus udah gitu punya keluarga, punya suami juga susah, atau punya istri susah. Terus punya anak juga nggak bisa, maksudnya hidupnya susah, istilahnya susah dari awal sampai akhir. Gimana kita bisa menyikapi kalau itu tangan Tuhan ada di situ, Romo? Kalau hidupnya susah terus, Mo. Ya, oke. Boleh saya minta izin memutar satu video singkat? Silakan Romo, silakan. silakan. Cocok dengan pertanyaan ini. Ya, silakan. Immediately, Jesus made the disciples get into the boat and go on ahead of him to the other side while he dismissed the crowd. After he had dismissed them, he went up on a mountainside by himself to pray. Later that night, he was there alone, and the boat was already a considerable distance from land, buffeted by the waves because the wind was against it. Shortly before dawn, Jesus went out to them, walking on the lake. When the disciples saw him walking on the lake, they were terrified. "It's a ghost," they said, and cried out in fear. But Jesus immediately said to them, "Take courage, it is I. Don't be afraid." "Lord, if it's you," Peter replied, "tell me to come to you on the water." "Come," he said. Then Peter got down out of the boat, walked on the water, and came toward Jesus. But when he saw the wind, he was afraid, and beginning to sink, cried out, "Lord, save me!" Immediately, Jesus reached out his hand and caught him. "You of little faith," he said, "why did you doubt?" And when they climbed into the boat, the wind died down. Then those who were in the boat worshipped him, saying, "Truly, you are the Son of God." When they had crossed over, they landed at Gennesaret. And when the men of that place recognized Jesus, they sent word to all the surrounding country. People brought all their sick to him and begged him to let the sick just touch the edge of his cloak. And all who touched it were healed. Oke. Tadi itu adalah
sebuah kisahnya Yesus ketika Yesus sedang bersama para murid, kemudian meredakan angin ribut lah, kira-kira seperti itu. Jadi ceritanya para murid lagi ada di kapal, Yesus lagi berdoa, kemudian terjadi angin ribut, kemudian Yesus berjalan. Kenapa kok saya memakai ayat ini atau memakai potongan bacaan kitab suci ini untuk menjawab pertanyaan tentang gimana ya kalau ada orang tuh susah terus hidupnya? Gimana kok kalau ada orang itu hidupnya kok kayaknya berjuang terus? Coba, saya mau mengajak kita semua melihat gambar ini sekarang. Ini adalah gambar ilustrasi dari bacaan atau dari kisah Yesus yang tadi kita lihat. Bagaimana Yesus ketika kapalnya itu sedang di tengah badai gitu, kemudian Yesus datang. Lalu Yesus berkata, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Coba kita perhatikan, kira-kira Yesus pas bilang itu, badainya langsung reda atau enggak? Yesus ketika bilang itu, Yesus sudah ada di kapal atau belum? Oh, ternyata masih jauh. Itu kalau digambarkan kelihatan ya, Yesus kira-kira masih cukup ada jarak lah antara Yesus dengan kapal, kemudian badai juga belum berhenti, ombaknya juga masih tinggi dan lain sebagainya. Maka ketika dari jauh Yesus bilang, murid-murid ada yang salah mengira itu hantu tuh. Tapi kalau murid yang sudah akrab dengan Yesus tahu bahwa, oh itu suaranya Yesus. Seperti kayak misalnya kita di keluarga. Kita dengan pasangan hidup kita, dengan anak-anak kita, atau dengan keluarga yang lain yang tinggal serumah gitu kan. Mungkin dari jauh aja, dari caranya buka pintu kita udah tahu, oh itu dia. Gitu kan. Atau mungkin dari jauh, dari caranya misalnya bersenandung, atau dari cara jalannya, kalau misalnya sudah akrab dan sudah kenal, oh itu dia. Kita tahu kalau kita sudah kenal. Nah, ketika kita sudah mengenal Yesus, satu hal yang kita yakini bahwa Yesus itu walaupun tidak dekat dengan kita di dalam kesulitan hidup, Yesus tuh hadir. Dan sabda Yesus yang saya kutip, saya tulis di layar ini menjadi salah satu favorit saya sebenarnya. Coba sama-sama di dalam hati sambil kita sebutkan sebagai doa singkat kita di waktu ini, di sore, malam, dan pagi hari ini. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Tahukah saudari-saudara sekalian bahwa di dalam Alkitab kita, saya nggak tahu yang bahasa Inggris ya, tapi kalau yang bahasa Indonesia, kata-kata jangan takut itu keluar sebanyak 365 kali. Teringat sesuatu tentang angka itu adalah jumlah hari dalam setahun. Berarti sebenarnya setiap hari Allah itu sedang membisikkan di dalam hati kita, jangan takut, jangan takut, jangan takut, jangan takut. Tapi jangan terus berpikir, oh Romo berarti kalau tahun kabisat yang harinya lebih banyak, nanti ada satu hari Tuhan bilang jangan takut ya. Tuhan lupa bilang jangan takut ya, nggak gitu juga sih. Tapi tetap bahwa setiap hari itu Tuhan pengen bilang jangan takut. Dan dalam pengalaman itulah, kalau misalnya ada seseorang yang boleh punya berkat khusus dalam tanda kutip, mengalami mungkin kesulitan di dalam hidupnya, mengalami mungkin perjuangan di dalam hidupnya, Tuhan Yesus dengan menyebutkan sabda jangan takut, Tuhan pun tahu bahwa hidup di dunia itu pasti penuh perjuangan. Maka setiap hari Tuhan mengingatkan kita untuk jangan takut. Kenapa? Karena ada Yesus. Walaupun mungkin dia jauh, walaupun mungkin dia tidak dekat, tapi kalau kita akrab dengan Yesus, kita tahu bahwa, oh iya hari ini aku lagi susah nih. Tapi aku ingat Tuhan menyapa saya untuk tidak takut. Aku ingat Tuhan menyapa saya untuk tetap berjalan. Kenapa? Karena Tuhan ada dengan saya. Tuhan ada bersama dengan saya. Maka kalau pertanyaannya tadi, kenapa ya bisa ada orang yang kemudian memiliki pengalaman lebih banyak susahnya lah dalam tanda kutip.
Jangan-jangan susah itu ketika dilihat dari sudut pandang manusia. Mungkin dari sudut pandang Allah. Mungkin ketika pengalaman itu sudah lewat, sudah berhasil dilalui. Seperti kisah tadi di mana para murid itu harus melalui danau, berarti kan menyeberang danau kan dari titik A ke titik B. Dari start ke finish. Dan dalam hidup kita kerap kali kita tuh melewati danau-danau kecil dalam hidup kita dari titik 1 ke titik 2. Oh, di tengah ada gelombang. Oh, di tengah ada badai. Tapi ketika sudah sampai di titik 2, di situ baru terasa berkatnya. Waktu di tengah kita nggak ngerasain berkatnya. Waktu lagi berjuang, lagi susah-susahnya, berkatnya belum bisa terasa. Tapi ketika kita sudah bisa benar-benar menyeberang, ketika kita sudah bisa kemudian menyelesaikan permasalahan di keluarga, ketika kita sudah selesai kemudian mengatasi tantangan-tantangan dalam pekerjaan, ketika kita sudah bisa mengatasi dan kemudian melewati kemudian kesulitan dalam pelayanan misalnya, dalam belajar dan lain sebagainya, di situ baru kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Oh iya Tuhan, terima kasih ya sudah pernah ada pengalaman itu. Tapi kuncinya kembali, kalau ingat Tuhan ada di situ, maka kita perlu berjalan bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan bersama dengan kita. Gitu, semoga cukup menjawab. Terima kasih. Baik Romo, terima kasih. Wah, sampai udah disiapin videonya. Kebetulan pas. Saya percaya ini semua karya Roh Kudus ya. Saya percaya Roh Kudus yang sudah siapkan dan sudah pimpin semua. Dan Romo, apa tips-tips Romo untuk anak-anak muda yang saat ini sedang dilema dalam kehidupan mereka, terutama mereka-mereka yang misalnya nggak punya contoh teladan dari keluarga mereka, mereka-mereka yang dari broken family, mereka-mereka yang merasa, aduh hidup ini kok berat sekali ya, terutama untuk yang muda-muda ini loh, Mo. Kita kadang sulit untuk masuk ke dunia mereka karena zaman gimana ya, pikiran kita berbeda dengan pikiran yang masih muda-muda saat ini gitu loh. Jadi biarpun kita bisa downgrade untuk bisa mengerti mereka, tapi kadang-kadang kita suka tidak bisa nyambung ke mereka. Dan apa tips Romo untuk teman-teman kita yang masih muda-muda ini, yang mungkin menonton acara ini, yang dalam permasalahan kehidupan mereka, apa yang mereka harus lakukan ketika mereka dalam dilema dalam kehidupan mereka, Mo? Oke, saya kembali ke gambar ya. Kok gambarnya bisa pas yang saya ada di komputer ini nih? Luar biasa memang. Nah, ini masih nyambung sama video yang tadi kita sudah lihat. Coba perhatikan sama-sama. Di situ Yesus lagi nolong Petrus yang tenggelam. Apa yang terjadi dengan orang-orang yang ada di kapal, para murid yang lain? Mereka nggak tenggelam, tapi mereka lihat. Mereka nggak mengalami dipegang oleh Tuhan, tapi mereka juga ikut merasakan, oh ternyata kalau kita tenggelam, kalau kita punya kesulitan, dan kita mau berseru kayak Petrus itu ya, Tuhan tolonglah aku, Yesus cepat nolongin kita. Jadi yang lain lihat, yang lain penasaran, yang lain kepo gitu kan. Apa yang kemudian bisa kita petik dari gambar ini, dari kata-kata Santo Petrus, Rasul Petrus ini? Bahwa keistimewaan kita sebagai orang Katolik adalah hidup di dalam persekutuan. Maka tidak perlu kemudian kita semua itu punya pengalaman baik dulu untuk menjadi orang baik. Sama halnya tidak perlu kita semua itu pernah tenggelam dulu baru kemudian bertobat. Itulah pentingnya untuk kita. Dan kalau tadi di-mention, kalau untuk anak-anak muda gimana Romo? Pentingnya untuk anak-anak muda. Saya masih muda juga ya, berarti saya termasuk anak-anak muda nih ya. Pentingnya untuk kita adalah menemukan komunitas yang tepat. Finding the right circle in our life. Jadi bagaimana kita mungkin punya background yang kurang baik. Entah menurut kita kurang baik atau menurut orang lain kurang baik. Kita mungkin punya masa lalu yang mungkin dalam tanda kutip kata orang suram. Atau kita pun merasa itu suram. Kan tetapi itu bukan akhir dari segalanya. Kenapa? Kalau kita bisa kemudian bertemu ke persekutuan yang baik. Kita ketemu teman-teman yang memang kita pilih
karena kita mau bertumbuh, karena kita mau menjadi lebih baik, di situ maka cerita kita mungkin bisa menjadi inspirasi untuk orang lain. Cerita orang lain mungkin juga bisa menjadi inspirasi untuk kita. Sehingga kalau ditanya sekali lagi, Romo gimana terus dengan orang-orang muda ini? Dengan kita yang masih muda, yang masih perlu berjuang, yang kadang-kadang bingung, tidak punya teladan dan lain sebagainya. Sebenarnya teladan itu ada, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Tapi kalau Tuhan Yesus itu rasanya jauh, Romo itu kan 2000 tahun yang lalu, oke, nggak apa-apa. Tuhan Yesus itu sekarang hadir di mana? Hadir lewat orang-orang terdekat kita. Kalau tidak di keluarga, maka di situ juga mungkin ada saudara lain. Kalau tidak di saudara sekalipun, juga ada teman-teman pasti yang diutus Tuhan untuk membuat kita lebih dekat dengan Tuhan. Seperti yang terjadi tadi di gambar tadi, bagaimana para rasul di kapal tidak mengalami yang dialami Rasul Petrus. Tapi berkatnya sampai. Kenapa? Karena mereka satu persekutuan, karena mereka satu saudara. Begitu. Tentang persekutuan dan komunitas yang baik. Terima kasih Romo. Jadi kembali, kita semua membutuhkan satu sama lain. Kita semua butuh satu sarana, butuh komunitas untuk bisa berkembang. Ya, dan terima kasih untuk tips-tipsnya. Saya sekarang mau membuka untuk teman-teman atau ibu-ibu, bapak-bapak yang ada pertanyaan untuk Romo Bondi. Ya, jadi siapa-siapa yang punya pertanyaan untuk Romo seputar pengalaman berjalan dengan Tuhan, silakan boleh masuk, boleh unmute, dan boleh bertanya, atau boleh angkat tangan. Saya akan bantu untuk unmute. Ada pertanyaan dari bapak-bapak, ibu-ibu? Nggak ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada yang mau bertanya, saya mau bertanya sekarang ke Bapak dan Ibu. Nah, ke Ibu Dambong dan Bapak Gamang nih. Gama. Ya, Gama. Oh, Gama. Ya. Nah, sekarang saya mau bertanya nih ke Bapak dan Ibu. Jadi, Bapak dan Ibu, seperti pertanyaan saya tadi, gimana Bapak dan Ibu tahu kalau anak, misalnya kalau Romo Bondi panggilannya sebagai Romo. Terus gimana Bapak dan Ibu mengarahkan Romo Bondi dalam panggilannya itu, sehingga Romo bisa tetap teguh dan setia sampai menjadi Romo. Silakan. Silakan. Duluan. Pertanyaannya sulit mungkin. Bapak Ibu, terima kasih kesempatannya. Saya tadinya sebenarnya nggak ada rencana ikut karena ada urusan lain. Tapi terus setelah lihat kok rame juga ya. Jadi sebenarnya saya terima kasih bisa ikut. Kalau ditanya, jadi yang pertama tadi pertanyaannya bagaimana mengetahui ya. Sebenarnya kalau mengetahui gimana ya? Mungkin nggak tahu juga sih sebenarnya. Cuman kalau saya kemudian flashback, memang sebenarnya ada peristiwa-peristiwa kecil yang kami mungkin puji Tuhan jadi tahu gitu ya. Mungkin Bapak Ibu tahu lagu Natal, Hai Mari Berhimpun, tahu ya? Tapi ada nggak yang tahu bait keduanya? Nggak ingat. Nggak ingat kan? Nggak ingat. Saya juga nggak tahu bait keduanya. Tapi waktu Bondi umur kira-kira 3-4 tahun, dia di depan keluarga besar, itu nyanyi bait keduanya. Otomatis cuma dia sendiri yang nyanyi. Karena yang lain nggak ada yang tahu. Ini buat kami jadi berpikir, oh ternyata dia punya perhatian ya sama kehidupan gereja itu. Bait kedua yang orang umumnya nggak hafal, dia hafal gitu. Terus sebenarnya ini cerita lebih ke istri saya sebenarnya. Mungkin Bapak Ibu tahu buku Kitab Suci ini ya. Ya. Ini kan bukunya cukup kecil ya, hurufnya buku kecil. Perjanjian Baru. Hurufnya kecil-kecil ya. Nah, ini buku yang dipergoki oleh ibunya Bondi. Waktu malam dia baca buku ini gitu.
Pikir, kan Bon itu hurufnya kecil-kecil, waktu itu masih kecil, hurufnya kecil-kecil, apa kamu bisa baca? Ternyata dia punya perhatian gitu. Jadi mungkin peristiwa-peristiwa kecil itu membantu kami, sebenarnya lebih ke arah kami sih, membantu kami untuk lebih siap menjadi terbuka kalau misalnya memang nanti dia memilih panggilan menjadi romo, kami siap gitu. Karena sebenarnya yang kadang-kadang yang menjadi, kalau katakanlah sandungan gitu, itu lebih ke orang tuanya nggak siap gitu. Jadi peristiwa-peristiwa kecil itu membuat kami disiapkan. Ya udah deh, kalau nanti emang dia milih itu, kita siap gitu. Ya sampai pada akhirnya waktu dia menyatakan mau masuk seminari, kami relatif mengatakan ya udah deh. Tapi waktu itu saya sebenarnya mengatakan bahwa kan masih lama, biar aja dia coba dulu, belum tentu kuat gitu. Jadi ya udah, karena peristiwa lagi-lagi memang seperti Bondi bilang, Romo Bondi bilang, peristiwanya peristiwa kecil yang berjalan panjang. Jadi tidak ada suatu gledek, tidak ada suatu burung merpati yang masuk ke rumah, enggak. Tapi lebih ke peristiwa-peristiwa kecil yang kemudian kami sadari dan kami lebih kami dikuatkan daripada kami menguatkan. Karena dalam perjalanan panjang itu kami deg-degan terus, ini kuat nggak ya gitu. Sampai akhirnya dia memutuskan masuk projo dan kemudian ditabiskan, ya udahlah, artinya setidaknya sampai sekarang masih kuat, artinya kami saling menguatkan aja sih sebenarnya. Saya tidak bisa mengatakan bahwa kami menguatkan dia gitu, karena kami juga butuh dikuatkan, jadi ya kami saling menguatkan. Saya kira gitu Ibu Bapak, terima kasih. Ya, terima kasih. Terus tips apa yang Bapak dan Ibu punya untuk semua orang yang nonton acara ini, terutama untuk mereka-mereka yang melihat anak-anak mereka lagi dalam dilema mau jadi romo atau enggak, atau mau dapat panggilan yang lain. Jadi apa tips dari Bapak dan Ibu? Nah, ya silakan. Kami punya 2 anak, putra dan putri. Dua ini menjalani hidup yang sangat beda gitu ya. Adiknya Bondi, perempuan itu sekarang tinggal di Ceko, bekerja di sebuah perusahaan animasi. Mungkin kalau teman-teman yang main game itu tahu game namanya NBA atau juga basketball NBA ataupun juga game apa namanya Mafia. Itu kebetulan dia bekerja di perusahaan itu. Nah, jadi sementara si adik sangat duniawi, boleh dibilang sangat populer duniawi, menghidupi the latest technology gitu ya. Sementara satunya ini romo gitu, profesi yang paling kuno gitu kan ya. Dan kami melihat bahwa dua-duanya itu ternyata happy ya. At least kami semua jauh jaraknya gitu. Kami berkomunikasi happy gitu. Artinya kalau kita sebagai orang tua, mungkin tipsnya adalah terbuka untuk semua kemungkinan. Mungkin kita di generasi kita ya, kalau saya anggap kita semua seumuran lah kira-kira ya, itu generasi yang beruntung karena kita di perbatasan antara yang dibilang lebih ke oldies dengan yang teknologi gitu ya. Sehingga kita bisa lebih menerima apapun profesinya. Jadi saya kira bahwa profesi romo itu punya tempat sendiri. Cerita Romo Bondi tadi bahwa dia ketemu dengan teman-teman SMP-nya dan dia merasa minder dengan teman-temannya yang sudah punya profesi macam-macam, itu tapi kemudian dibalik bahwa ternyata orang-orang itu juga butuh romo gitu ya. Itu menguatkan kami bahwa profesi, katakan saya nggak bisa bilang profesi, tapi panggilan menjadi romo itu punya tempatnya sendiri. Jadi kita sebagai orang tua nggak perlu khawatir, waduh, kok seperti saya bandingkan, waduh, ini Anya adiknya nih jadi apa namanya punya karir di teknologi sementara kakaknya jadi romo. Itu ternyata tidak ada yang lebih baik, sama baiknya gitu. Jadi kita sebagai orang tua siap aja kalau anak kita milih profesi yang tidak umum gitu. Itu sih, Bu. Terima kasih. Mungkin ada tambahan, Ibu? Kalau kiatnya sebagai orang tua, betul yang diomongin seperti yang Gama bilang. Kalau untuk anak-anak, pesannya jalani saja dengan doa. Pasti Tuhan tunjuk jalan. Apapun itu, memang tidak mudah. Tapi kalau sudah dijalani, pasti ada jalan.
Untuk orang tua yang penting bahwa panggilan itu adalah bukan keinginan orang tua, tetapi keinginan dari si anak. Karena banyak kan orang tua yang, aduh aku pengen anakku jadi pastor, aku pengen anakku jadi suster, aku pengen. Itu kan keinginan orang tua ya. Dan itu belum tentu si anak mau menjalaninya dengan kelegowoan hati. Jadi terserah, harus anaknya yang punya kemauan, bukan kemauan orang tuanya. Itu aja sih. Terima kasih banyak Ibu dan Bapak, wejangan yang bagus, pengalamannya bagus, dan pastinya ya Romo banyak belajar dari Ibu dan Bapak ya, pengalaman di rumah ya. Sama-sama belajar. Betul. Dan anak pasti selalu melihat contoh yang baik dari orang tua. Dan terima kasih udah membesarkan Romo Bondi dengan baik. Sudah menjadi contoh yang baik untuk Romo Bondi. Terima kasih banyak untuk kesaksiannya. Dan sama-sama, dia senang hati. Tuhan memberkati. Dan Romo, ini ada satu pertanyaan Romo dari Dr. Sarma dari Bali. Dr. Sarma boleh tolong di-unmute. Dr. Sarma boleh bertanya sama Romo Bondi, silakan. Ya, terima kasih Ibu Riana. Selamat pagi, di sini pagi Romo Bondi. Sesuai dengan perjalanan panggilan imamat, itu kan pasti menemukan banyak gejolak. Pertama itu gejolak dari panggilan hidup, kedua juga dari gejolak melihat bagaimana menjalani panggilan hidup itu bersama lingkungan atau umat yang lain. Nah, sesuai dengan tema ini, pengalaman berjalan dengan Tuhan. Mungkin saya ingin bertanya, walaupun saya berada di, apalagi ini sekarang Sabtu pertama, kami biasanya masuk dalam doa senakel, kami mendoakan para imam-imam gitu. Nah, pertanyaan saya, apa sih tipsnya, bagaimana sih yang Romo Bondi lakukan untuk pengalaman berjalan bersama Tuhan? Artinya pasti karena ada di dalam lingkungan imamat kan pasti ada ritual-ritual, sedangkan kami sendiri harus bergumul supaya melawan dari kemalasan berbagai hal. Kadang udah rosario digenggam aja masih aja terlewatkan. Karena yaitu rombongannya Lucifer itu selalu membawa kawanan-kawanan. Nanti sebentar ada ini, ada telepon, ada lihat handphone, akhirnya terlewatlah dengan doa rosario. Monggo Romo Bondi mungkin bisa memberikan kami tips sebagai umat ini yang penuh pergumulan mungkin dari Romo sendiri. Terima kasih Romo, terima kasih Bu Rian. Oke, Dokter Sarma, langsung aja nih Bu ya. Silakan Romo, silakan. Yes. Kalau menurut Ibu Bapak, Romo itu seorang Romo, nggak harus saya deh, atau saya aja deh buat contoh, jadi Romo lain nggak? Saya kalau lagi doa rosario kira-kira bisa ketiduran nggak sih? Oh bisa, tentu, karena saya masih suka makan nasi dan minum air putih gitu. Jadi saya itu punya keyakinan begini Ibu Bapak semua, bahwa belum tentu karena dia seorang Romo kemudian hidup rohaninya lebih baik daripada umat yang lain. Saya juga pernah punya pengalaman gitu ya, ketemu dengan umat yang hidup rohaninya, punya devosi, punya kebiasaan puasa itu jauh lebih hebat daripada saya. Saya kalau ketemu nasi goreng lewat itu tek-tek gitu, pasti yang tadinya puasa bisa tiba-tiba batal gitu ya. Tapi ada umat yang kemudian punya sebuah devosi, punya sebuah kedekatan dengan Tuhan yang luar biasa. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau misalnya Romo pun, saya pun kemudian bisa kemudian jatuh dalam hidup rohani, apa sih caranya? Kalau misalnya kita pun di sini yang hadir juga pernah punya pengalaman, oh lagi dekat-dekatnya dengan Tuhan kok, lagi jauh dengan Tuhan, kok jauh terus dengan Tuhan, nggak deket-deket lagi, misalnya gitu, gimana caranya balik dan lain sebagainya. Saya punya satu keyakinan bahwa setiap kali kita jatuh, kita itu selalu dihadapkan pada dua pilihan. Yaitu, ya sudah jatuh aja, menerima dan meratapi diri, atau bangkit. Atau berdiri lagi.
Kayak misalnya ada anak kecil gitu kan, yang lagi lari, lagi jalannya juga karena mungkin koordinasi tubuhnya belum baik gitu, terus jatuh. Ya memang ada yang kemudian pengen coba bangkit lagi, ada yang ya udah nyusruk aja, bahasa Jawa itu nyusruk tuh, ya udah jatuh, tersungkur gitu aja gitu jatuh. Dan itu pilihan sebenarnya untuk kita. Dan kalau kita boleh belajar dari tadi video tentang mujizat Yesus, kadang-kadang satu hal yang juga kita perlukan, ketika sudah dihadapkan pada dua pilihan itu, kuncinya itu ternyata cuma satu. Beranikah kita seperti Santo Petrus, ketika dia jatuh tenggelam, langsung teriak minta tolong pada Tuhan? Kalau saya membayangkan dalam imajinasi saya, waktu itu mungkin Petrus kan lagi tiba-tiba bisa jalan di atas air nih. Terus ketiup angin dikit aja, kemudian dia ragu-ragu. Dia mulai tenggelam. Jadi dalam teks kitab cerita dikatakan dia mulai tenggelam. Berarti kan belum tenggelam banget nih. Baru mulai tenggelam. Mungkin baru jempol kakinya aja tiba-tiba masuk ke air misalnya gitu. Belum sampai lutut juga, atau mungkin udah sampai lutut. Baru mulai tenggelam, tapi kemudian Rasul Petrus langsung berseru, "Tuhan, tolonglah aku." Berani nggak kita sekarang sebagai manusia yang kadang-kadang sama Tuhan udah dititipin macam-macam berkat dan talenta nih. Oke, kamu pribadi A punya berkat 1, 2, 3, 4, 5. Kamu pribadi B punya berkat 1, 2, 3, 4, 5. Yang dititipkan Tuhan ini kadang-kadang buat kita nggak sadar menjadi sombong. Kita kemudian berpikir lagi mengalami kesulitan, nanti dulu deh cari Tuhannya, saya bisa sendiri kok. Nanti dulu deh minta tolong sama Tuhan, saya sanggup kok sendirian. Tapi lihat Rasul Petrus, baru tenggelam sedikit, langsung dia berseru, "Tuhan, tolonglah aku." Dan Tuhan tidak berlambat-lambat untuk menolong Santo Petrus. Dalam video tadi kan dikatakan, Jesus immediately give his hand to Peter. Jadi langsung segera setelah Petrus berteriak, Yesus langsung narik Petrus. Kuncinya yaitu untuk Dr. Sarma dan juga untuk kita semua. Kalaupun kita lagi punya pengalaman jatuh, kalaupun saya misalnya tiba-tiba lagi malas berdoa begitu, saya cuma menyempatkan sebentar aja gitu ya, mungkin 2-3 menit diem sambil memejamkan mata. Saya berdoa pada Tuhan, "Tuhan, tolonglah aku, saya mau berdoa lagi. Tuhan, tolonglah aku, saya mau dekat dengan Engkau lagi." Dan itu akhirnya ya butuh keberanian dan kerendahan hati. Karena kadang-kadang sebagai orang yang hidup di tengah situasi saat ini, ada gengsi gitu, ngapain sih gue ditolong, gue bisa sendiri. Tapi apakah kita dengan Tuhan juga gengsi? Padahal dari kata-kata sederhana itu, "Tuhan, tolonglah aku." Berkat Tuhan akan mengalir, rahmat Tuhan akan mengalir, pertolongannya tidak akan pernah berhenti datang pada kita. Semoga menjawab pertanyaan tadi. Terima kasih. Terima kasih Romo, terima kasih. Ada satu pertanyaan lagi dari Tante Agnes ya di LA atau Peter. Silakan kalau mau bertanya, silakan di-unmute dan silakan bertanya. Ya, selamat pagi Romo Bondi. Selamat pagi di sini. Ya, saya mau sedikit menyampaikan ini pertanyaan Pak Romo. Romo Bondi kan imam muda. Ya, tentunya kita merasa bangga punya imam-imam seperti Romo ya. Terus saya mau tanya, apakah selama Romo menjadi imam, selama menjadi imam, apakah Romo Bondi pernah merasa lebih beruntung daripada orang yang tidak menjadi Romo? Lebih beruntung gitu. Merasa lebih beruntung. Ya kan, karena sebagai anak Tuhan tentu mau lebih dekat, lebih mengenal Tuhan, lebih mengalami bersama Tuhan. Apakah Romo merasa lebih beruntung dibandingkan orang yang belum, yang mungkin anak-anak muda zaman sekarang yang tidak terpikirkan untuk menjadi Romo? Kemudian saya mau tanya, selama Romo Bondi masih masih dalam merintis menjadi Romo, apa pengalaman Romo bersama Tuhan gitu loh? Bagaimana sehingga Romo bisa benar-benar semakin melekat dengan Tuhan, sehingga Romo benar-benar merasa kayak benar-benar terpanggil dengan Tuhan.
apa sih yang Romo lakukan? Apa yang Romo lakukan? Itu aja. Jadi mungkin ketika Romo baru bangun pagi, apa yang Romo lakukan? Apa Romo lakukan sepanjang hari juga? Itu sehingga Romo merasa ini panggilan Tuhan. Memang tadi ada Romo ceritakan tentang pengalaman Romo, tapi saya mau dengar secara spesifik karena kan kita kan kepingin merasakan kehadiran Tuhan tuh semakin lebih dalam lagi hari demi hari. Tapi memang agak sulit, kadang-kadang nggak begitu mudah juga, kadang-kadang ya, nggak begitu mudah gitu. Terus saya mau tanya, apakah Romo pernah ngalami seperti itu? Demikian pertanyaan saya. Terima kasih, Romo. Terima kasih, Romo. Ya. Terima kasih, Pak Peter. Silakan, Romo. Oke, Pak Peter, terima kasih pertanyaannya. Apakah saya pernah merasa iri? Kok saya pribadi membuang jauh-jauh perasaan atau pikiran itu di dalam diri saya? Kok merasa iri? Merasa lebih. Saya membuang jauh-jauh pikiran itu di dalam diri saya. Kenapa? Karena setiap kali saya merasa lebih, berarti saya merasa posesif terhadap Tuhan. Berarti Tuhan hanya ada di pihakku, tidak ada di pihak dia. Makanya saya lebih beruntung, dia nggak beruntung. Begitu. Yang saya pikirkan. Justru yang saya lakukan adalah sebaliknya. Setiap saya bertemu dengan orang lain, kira-kira saya bisa belajar apa ya? Setiap saya bertemu dengan orang lain, kira-kira saya bisa menggali apa, belajar sesuatu yang baru apa dari orang lain. Dan di situ sebenarnya sebuah sikap hati yang kita sama-sama bisa pelajari. Saya pun mungkin juga masih kadang-kadang jatuh pada kesombongan. Saya pun kadang-kadang dan seringkali juga mungkin jatuh pada pengalaman takabur. Tapi kita dapat sama-sama berlatih untuk terlebih dahulu membuka diri. Kalau kita sudah menjudge bahwa saya lebih, orang lain kurang, maka ya kalau Tuhan mau berkarya lewat lama-lama kalau kita nggak sadar, oh saya lebih, Tuhan kurang. Orang dengan orang yang kelihatan aja relasi kita begitu, apalagi dengan Tuhan yang nggak kelihatan, sangat mudah. Justru relasi kita dengan Tuhan itu dilatih dari relasi kita dengan orang-orang yang kelihatan, yang ada di sekitar kita. Maka misalnya saya nggak sayang sama bapak ibu saya, nggak mungkin saya nggak bisa sayang sama Tuhan. Saya latihan mencintai Tuhan tuh mulai dari latihan mencintai keluarga. Dan itu bisa kita lakukan semua. Termasuk kalau kita merasa lebih, diri kita lebih. Kalau kita tidak hati-hati, kita pun bisa merasa, wah saya lebih dari Tuhan. Maka nggak terjadi tuh tadi yang dikatakan Petrus, Tuhan tolonglah aku. Tapi Tuhan, saya bisa nolongin kamu nggak? Wah berani-beraninya kita sebagai manusia mau nolongin Tuhan, misalnya kayak gitu. Justru kita membutuhkan sebuah posisi hati yang tetap memiliki kerendahan hati. Karena biar bagaimanapun, Tuhan tuh pasti punya cara lah untuk kita. Bagaimanapun Tuhan tuh selalu membuat kita berkembang dan bertumbuh. Dan kalau misalnya tadi Pak Peter menanyakan pengalaman yang spesifik, dan mungkin ibu bapak, saudari-saudara yang lain juga punya pengalaman serupa. Romo punya pengalaman apa sih yang sangat khusus menyadari kehadiran Tuhan? Ibu bapak, saudari-saudara, sebelumnya saya minta maaf. Kenapa? Karena saya ini adalah seorang Romo yang biasa-biasa saja. Jadi kalau membayangkan seperti kisah di kitab suci, misalnya Nabi Samuel, ada suara yang memanggil di malam hari. Kalau itu terjadi dalam diri saya pasti takut dan lari terbirit-birit. Atau misalnya pengalaman dari Yakub, melihat ada tangga surga di mana ada malaikat naik turun. Wah, kalau ada itu kejadian, saya bukannya terpanggil jadi Romo, saya ambil kamera, saya abadikan, saya foto, gitu kan. Jadi, ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih, satu hal yang saya pelajari dari perjalanan hidup saya, setiap kali saya berharap sesuatu yang besar, sesuatu yang istimewa sebagai sapaan Tuhan, Tuhan justru nggak kasih. Jadi ada misalnya teman-teman angkatan saya yang cerita, oh iya, saya jadi Romo karena punya pengalaman ketika berdoa itu seperti melihat Tuhan Yesus hadir di dalam doa saya. Atau ada teman saya yang bercerita, iya, saya mau menjadi Romo tuh karena punya pengalaman pernah diselamatkan oleh Tuhan, diselamatkan dari kecelakaan, misalnya kayak gitu. Setiap kali dengar itu, awalnya saya juga merasa iri gitu ya. Wah, kok saya nggak pernah ya punya pengalaman gitu ya. Kayaknya biasa-biasa aja,
Ya mengalami sukacita bersama teman-teman, mengalami pengalaman syukur yang kecil-kecil dalam sehari-hari, boleh bangkit dari kegagalan sehari-hari. Tapi ya biasa-biasa aja semua. Kemudian pada titik tertentu, saya ingat akan perjalanan dari Bunda Maria. Bunda Maria itu nggak ada mendapat mujizat dari Yesus disembuhkan atau apa. Ya paling sekali waktu air berubah jadi anggur. Itu pun bukan Bunda Maria dapat mujizat, Bunda Maria marahin Yesus sebenarnya kan gitu cerita. Tapi Bunda Maria itu ya ikut aja Yesus. Pengalaman sederhana. Dan saya membayangkan sebagai seorang ibu ya. Bunda Maria tuh ya mungkin ngobrol sama Yesus ya sambil nyiapin makan. Sambil mungkin ngerapiin bajunya Yesus waktu Yesus kecil. Sambil kemudian entah tiba-tiba Yesus pulang abis jalan-jalan terus mijetin Yesus, mungkin ada kejadian kayak gitu. Tapi sangat sederhana, kecil-kecil. Tapi itu yang saya alami, Ibu Bapak Saudari-saudara. Saya akhirnya berdoa kepada Tuhan dan bersyukur, Tuhan terima kasih, tanpa perlu mengalami suatu mujizat yang khusus dan istimewa, baru saya bisa beriman kepadamu. Tapi justru setiap kali saya boleh bangun, membuka mata, oh Tuhan terima kasih saya masih boleh membuka mata. Terus saya tarik nafas dalam, Tuhan terima kasih saya masih boleh bernafas. Kemudian saya ambil air minum, Tuhan terima kasih karena air segar yang boleh saya minum pagi hari. Sesederhana dan sesimpel itu. Dan kalau kita bisa latihan sedikit demi sedikit dari hari ke hari, nanti lama-lama kita semakin peka. Bahwa melihat pengalaman, oh saya lagi nyetir, terus tiba-tiba ada ibu-ibu mau nyebrang, saya memutuskan untuk berhenti, mempersilahkan orang itu nyebrang. Itu saya merasakan, oh Tuhan terima kasih ya, saya masih diberi kesabaran. Walaupun saya buru-buru, tapi Engkau masih mengaruniakan saya kesabaran supaya ibu itu bisa nyebrang dengan aman. Ya itu akhirnya penyertaan Tuhan. Dan itu bisa kita dapatkan kalau kita latihan dari hal-hal yang kecil. Kayak gitu. Semoga menjawab ya Pak Peter dari pertanyaannya. Terima kasih. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Ya. Terima kasih Pak atas Peter ya untuk pertanyaannya. Luar biasa, mantap. Ya. Iya, jadi sungguh luar biasa ya kalau Romo mengingatkan kepada kita kalau semua kejadian dalam hidup kita itu semua tidak terlepas dari kasih Tuhan, tidak terlepas dari campur tangan Tuhan. Jadi kita harus mensyukuri hal-hal kecil yang terjadi dalam kehidupan kita. Jadi jangan kita mengharapkan hal-hal yang besar luar biasa Tuhan tampak di depan kita melihat Tuhan, kita melihat ini, melihat itu, baru kita merasakan kalau wah beneran Tuhan ada. Saya suka ngobrol-ngobrol sama suami saya. Saya punya banyak pengalaman dengan Tuhan dan dia waktu itu dia belum punya pengalaman sama Tuhan. Tapi terus saya menyadari satu, saya dikasih pengalaman-pengalaman bersama-sama dengan Tuhan karena kenapa? Karena saya ndablek, Romo. Kalau nggak dikasih pengalaman yang besar, Riana itu seperti Thomas. Riana seperti Thomas yang mau memegang tangan Tuhan, mencucukkan tangannya di lambung Tuhan, melihat Tuhan yang bangkit, baru saya percaya. Jadi, untuk orang-orang yang dablek seperti itu dan Tuhan ngajarin kita dengan cara yang lain. Tapi nggak semua orang dikasih pengalaman seperti itu dan biasanya yang dablek ini yang repot karena kenapa? Kita jadi expectation-nya besar. Sementara waktu Tuhan bekerja dengan hal-hal yang sederhana yang kita alami setiap hari. Jadi percayalah kalau kita nggak pernah berjalan sendirian, Tuhan selalu beserta kita, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita seorang diri. Terima kasih banyak Romo Bondi untuk penjelasannya, untuk waktunya, dan pastinya kita semua punya pengalaman yang berbeda-beda dengan Tuhan. Dan Tuhan itu ada dan nyata dalam kehidupan harian kita. Cuman kitanya aja yang peka atau tidak peka. Dan Tuhan banyak memberikan kepada kita pengalaman-pengalaman dalam kehidupan kita untuk membentuk dan memproses kita agar kita menjadi lebih baik dan menjadi pribadi yang lebih kuat. Seperti emas yang dibentuk dengan api. Diamond yang dibentuk dan dipotong sedemikian rupa. Semakin banyak sikak yang terdapat di diamond tersebut semakin mahal, semakin berkilau-kilau.
Dan pada akhirnya semoga Tuhan bisa melihat dirinya di dalam setiap pribadi kita, sehingga kita bisa menjadi cerminan Tuhan untuk sesama kita. Dan tidak terasa kita sudah lebih dari 1 jam bersama-sama berbincang-bincang dengan Romo Bondi. Terima kasih Romo, waktu begitu cepat berlalu. Dan terima kasih untuk waktu sharing dan penjelasannya. Seperti biasa, kita akan membuka kesempatan buat teman-teman yang ingin memberikan persembahan kasih buat Romo, karya Romo Bondi. Saya akan sharing sebentar. Oke. Jadi buat teman-teman yang ingin memberikan sumbangan kasih untuk Romo Bondi, silakan diberikan. Untuk yang di Amerika boleh tolong di Zelle ke Priscilia G 917-753-5876. Atau bisa juga dikirimkan ke PayPal ke prisdeni@gmail.com. Dan buat yang di Indonesia, apabila terpanggil untuk memberikan persembahan kasih untuk Romo dan karya Romo di sana, boleh diberikan ke Yosi Santoso, BCA Cabang Semarang, account number 18222222077. Dan semua 100% persembahan kasih ini kita akan berikan untuk Romo Bondi dan karya Romo Bondi. Terima kasih untuk semuanya. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video-video kita. Kita punya lebih dari 30 video yang kita upload di YouTube channel PDK Maria Bunda Allah. Dan bagi teman-teman yang belum melihat video-video kita, silahkan ditonton dan subscribe dan like. Begitu banyak pembicara-pembicara baik yang kita undang selama 1 tahun, lebih dari 1 tahun kita bersama. Dan acara berikutnya adalah Jumat depan, enak bener. Acara berikutnya adalah Jumat tanggal 17 September, Sabtu pagi Indonesia tanggal 18 September, bersama-sama dengan Pak Sutri, Bapak Yopi Taroreh, dan Ibu Ivon Taroreh dengan tema Mesra dan Bahagia Sampai Tua. Mereka sudah lebih dari 60 tahun perkawinan bersama, jadi mereka akan men-sharingkan tips-tips kebahagiaan bersama untuk pasangan suami istri. Jadi saya mau mengundang para pasutri untuk ikut dan mari belajar bersama dengan pasangan Ibu Ivon dan Bapak Yopi Taroreh tentang resep kebahagiaan mereka. Flyer kita akan sebarkan di WA Group. Dan sebelum kita akhiri acara pada hari ini, kami mohon berkat dari Romo Bondi dan doa penutup dari Romo. Silakan Romo. Terima kasih untuk kita semua. Sekali lagi semoga Tuhan senantiasa memberkati kita. Kita boleh punya kesempatan untuk benar-benar belajar, bukan hanya berjalan bersama Tuhan, tapi menyadari Tuhan yang sedang berjalan bersama dengan kita. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita berdoa untuk menerima berkat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagiku. Tuhan, puji dan syukur kami serahkan kepadamu atas segala karunia yang boleh Engkau berikan dalam waktu yang penuh rahmat dan penuh berkat ini. Khususnya bagi kami yang tergabung dalam persekutuan doa Katolik Maria Bunda Allah, ketika kami sungguh-sungguh menyadari bagaimana pengalaman kami berjalan bersama dengan Tuhan. Semoga di tengah kepercayaan kami di mana Engkau senantiasa bersama dengan kami pun Kau mampukan untuk menyadari kehadiran-Mu di dalam hidup kami, melalui kegiatan pelayanan pekerjaan dan juga hal-hal yang kami lakukan sehari-hari, melalui orang-orang di sekitar kami, melalui doa-doa kami, dan melalui alam ciptaan yang Engkau anugerahkan kepada kami.
Berkatilah segala kegiatan kami setelah ini, waktu bersama keluarga, kegiatan aktivitas pelayanan pekerjaan, dan segala yang akan kami lakukan ya Tuhan. Semoga Engkau senantiasa bersama dengan kami. Bunda Maria, kiranya Engkau pun senantiasa mendoakan kami putra dan putrimu, agar dapat senantiasa setia untuk berjalan bersama dengan putramu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dan semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudari-saudara sekalian, memberkati orang-orang yang kita doakan dan kita kasihi, memberkati seluruh usaha, niat baik, harapan, cita-cita kita, memberkati pelayanan, pekerjaan, dan diri kita sepenuhnya, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih banyak Romo. Terima kasih kembali. Ya, terima kasih banyak Ibu Gambong, Bapak Gama. Terima kasih. Terima kasih Romo. Terima kasih Ibu Boni. Terima kasih bersamaannya. Terima kasih Bu Riana. Ya, terima kasih Romo. Sampai nanti kapan waktu kita berbincang-bincang lagi Romo. Ya, dengan tema dan topik yang lain. Romo, salam untuk umat di Bojong ya Romo. Terima kasih banyak disampaikan. Terima kasih Romo. Terima kasih kembali semua. Ya, salam buat semuanya di sana. Terima kasih Romo. Terima kasih banyak teman-teman. Ya, izin duluan ya. Ya, terima kasih. Sampai ketemu lagi nanti 2 minggu lagi. Terima kasih Romo Bondi. Ya. Terima kasih Riana. Selamat pagi. Terima kassi Ibu Gambong, Bapak Gama. Ya, sampai ketemu lagi ya. Terima kasih. Tuhan berkati. Bye. Terima kasih. Pamit.